Saya tuh Mas Feby keluar dari istana itu, dalam hati saya nih, istilahnya tuh ngomong sama hati saya sendiri. Pusing ya gue jadi menterinya ya, kalau presidennya ngerti semua, begitu dalam hati saya gitu loh. Ya ini udah menjadi nasib saya punya bos yang ngerti semuanya ini. Muhammad Lutfi dipilih Presiden Joko Widodo menjadi Menteri Perdagangan pada reshuffle Kabinet Indonesia Maju 22 Desember 2020 lalu. Ia menggantikan Agus Suparmanto. Ini kali kedua Muhammad Lutfi menjadi Menteri Perdagangan. Pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono tahun 2014, Muhammad Lutfi juga pernah menjabat sebagai Menteri Perdagangan. Sebelum dilantik sebagai Menteri Perdagangan, Muhammad Lutfi menjabat sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Dubes LBBP untuk Amerika Serikat yang dilantik Presiden Jokowi pada 14 September 2020. Jabatan lainnya yang pernah diemban Muhammad Lutfi yakni Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM tahun 2005 hingga tahun 2009. Sempat juga menjabat sebagai Duta Besar Republik Indonesia untuk Jepang dan Federasi Mikronesia. Muhammad Lutfi lahir di Jakarta 16 Agustus 1969. Ia merupakan lulusan program in Economic Purdue University Amerika Serikat tahun 1992. Tidak hanya itu, ia juga lulusan program Finance for Non-Financial Managers New York University, Amerika Serikat, tahun 1992. Kepada Tribun Network, Muhammad Lutfi menyebut ada 3 tugas pokok yang diberikan Presiden Jokowi kepadanya sebagai Menteri Perdagangan. Pertama, menjaga kestabilan harga di tengah pandemi COVID-19, membangkitkan UMKM, serta membangkitkan pasar non-tradisional untuk mendulang kekuatan ekspor dan impor Indonesia. Banyak juga cerita yang dibagikan Muhammad Lutfi kepada Tribun Network seperti tantangan dan strategi perdagangan Indonesia yang disiapkan Muhammad Lutfi hingga kiat-kiat menjaga fisik di tengah pandemi COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu dan Namo Buddhaya. Terima kasih Pak Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi. Saya Feby Mahendra Putra, Pak. Saya Direktur Pemberitaan di Tribun Network. Saya akan memandu wawancara kita pada kesempatan hari ini bersama dengan teman-teman dari seluruh Indonesia yang bisa hadir pada kesempatan kali ini. Mohon maaf nanti kalau di dalam wawancara ini ada gangguan teknis barangkali karena ini virtual ya. Jadi Pak Menteri, supaya tidak membuang waktu, saya akan mengajukan pertanyaan pertama. Pak Menteri merupakan Menteri yang baru menjabat pada Desember 2020 yang lalu. Pak Menteri bisa jelaskan Pak Menteri, apa yang tugas yang paling pokok, yang paling penting, yang paling prioritas yang diberikan oleh Pak Presiden Jokowi kepada Pak Lutfi sebagai Menteri Perdagangan, meskipun Pak Lutfi dulu pernah menjadi Menteri Perdagangan di Kabinet Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dipersilakan Pak Menteri. Ya, jadi Mas Feby, waktu beliau kan setelah diumumkan, kita satu-satu dipanggil. Jadi waktu saya itu ada 3 hal yang beliau pesan. Yang pertama adalah karena ini masih pandemi, situasi yang sangat berbeda dibandingkan masa-masa yang lalu, maka beliau minta saya menjaga daya beli masyarakat. Maksudnya beliau daya beli masyarakat itu agar harga-harga stabil. Yang pertama. Yang kedua, beliau memberikan arahan bahwa pentingnya untuk membantu UMKM melaksanakan atau aktif untuk ekspor ke luar negeri. Salah satunya beliau memberikan contoh waktu beliau masih menjadi pengusaha di Solo dulu, beliau sempat mengikuti program di Kementerian Perdagangan, yaitu
mendapatkan expert, mendapatkan advice dari expert. Ini adalah orang-orang pensiun yang dulu mempunyai keahlian di bidangnya. Untuk khusus beliau adalah bagian daripada furniture dan mebel itu, pensiunan, programnya Kementerian Perdagangan membantu supaya barang-barang UMKM ini bisa bersaing di pasar ekspor, gitu ya. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, beliau meminta supaya Indonesia aktif untuk membuka pasar-pasar untradisional. Jadi pasar untradisional itu adalah kalau misalnya kayak Tiongkok, Amerika Serikat, Singapura, itu pasar-pasar yang tradisional. Jadi beliau ingin pasar-pasar untradisional. Jadi pesannya kepada saya itu 3. Yang pertama adalah kestabilan harga, karena daya beli masyarakat terganggu selama pandemik tersebut. Yang kedua, membantu UMKM untuk ekspor. Dan yang ketiga, mencari pasar-pasar baru yang disebut beliau sebagai non-traditional market. Ya, Pak Menteri. Kebetulan Pak Menteri ditunjuk sebagai pejabat di Kementerian Perdagangan pada saat dunia lagi mengalami pandemi yang luar biasa yang kita tidak pernah tahu kapan ini berakhir. Ketika diberi portofolio yang tidak ringan ini, apa yang Pak Lutfi rasakan? Ini kan bukan era biasa ini era meleset semua ini. Jadi gimana perasaan Pak Lutfi ketika mendapatkan tugas dan amanah yang menurut saya ini nggak ringan ini? Ya, jadi saya kan sebenarnya Mas Febi kan masih sampai hari ini masih menjadi duta besar Indonesia di Amerika Serikat. Jadi hari terakhir saya menjadi duta besar itu sudah ditentukan oleh Kemlu adalah 31 Maret 2021. Jadi waktu itu tuh pulang juga sedang bergejolak juga di Amerika Serikat kan, karena Presiden Trump secara electoral vote sudah kalah dengan Presiden Biden masa transisi. Tetapi kan mungkin teman-teman dari Tribune Network ini sudah pernah melihat foto saya bagaimana akrabnya dengan Presiden Donald Trump kan. Itu Mas Fedi udah bisa atur-atur pesen-pesen kopi datang dari kantor yang mana, sampai kenal sama yang menjaga di White House itu, ngomongnya Indonesia again gitu loh Mas, karena saking akrabnya pembicaraan itu. Jadi tapi kan saya juga harus sebagai bagian daripada negara hukum yang mengakui kedaulatannya, tentunya saya juga dalam masa transisi ke Presiden Biden pada saat ini ya Mas Febi. Jadi tugas saya di Amerika Serikat itu juga puyeng luar biasa gitu. Karena ini kan perbedaan, yang satu yang pertama adalah urusannya bilateral hubungannya, yang sekarang ini lebih kepada multilateral, yang satu kurang peduli terhadap climate change, lingkungan, yang satu sangat climate change dan lingkungan, yang satu maunya pokoknya yang penting dagangan beres, yang satu mau bicara hak asasi manusia. Ini juga tantangan. Jadi tetapi ketika itu ya Mas Febi, secara jujur saya mengatakan bahwa saya ini adalah prajurit kan, gitu loh. Jadi ditempatkan di mana saja, kapan saja, ya itu udah jadi resiko ketika saya masuk lagi ke pemerintahan, ada Garudanya di kartu nama saya, ya itu udah resiko. Jadi sekarang disuruh pindah, itu minta maaf ya Mas Febi, barang saya itu belum sampai di Amerika. Sampai hari ini kontainer pindahan saya belum sampai di Amerika. Ini istri saya masih nunggu di sana. Datang kontainernya, di repack, balik lagi ke Jakarta itu barangnya, gitu loh. Jadi ini suatu tantangan. Jadi buat sayanya mudah, tapi kan buat keluarga mengadjust dari sana ke sini, dari sini ke sana, sana ke sini, bukan sesuatu yang gampang. Tapi ya sudah, saya akan kerjakan. Tetapi memang keadaan hari ini dibandingkan sama tahun 2014 ketika saya jadi menteri pertama kali itu, memang kedua hal yang sangat berbeda. Yang pertama, waktu tahun 2014 itu ekonomi kita, ekonomi dunia lagi mempunyai trajektori naik ke atas, gitu kan ya. Nah, kita dalam situasi yang berbeda. Jadi kalau saya bilang mencarikan istilah maraton, tahun 2014, 2012 sampai 2014 itu kita lagi lari di dalam turunan, gitu kan. Mudah itu kayaknya. Nah, sekarang ini kita ini sedang menanjak
terengah-engah gitu kan ya. Dan saya malah bilang waktu itu komennya, salah satu komen saya itu karena situasi kita ini kok ternyata impor kita turun gitu kan, nanti saya terangin sama Mas Feby, ini sepertinya ada yang salah di ankle saya ini gitu loh, di ankle Indonesia ini ada yang terganggu. Mudah-mudahan tidak terkilir, mudah-mudahan hanya tegang ketat keras saja gitu loh, belum sampai kram apalagi terkilir. Tapi ini kita mesti kita mesti sadari dan kita mesti memperbaiki. Dan mudah-mudahan kalau kita lihat trade result tahun 2020 dan trade result Januari 2021 itu, saya melihat secercah sinar di ujung terowongan, Mas Feby. Gitu. Pak Lutfi sempat galau nggak ketika diminta menjadi Menteri Perdagangan kembali dalam situasi yang kayak begini? Galau nggak? Ini kan targetnya target berat. Nggak, kalau galau nggak, cuman itu buka helm gitu ya Mas ya, pasang helm yang lain lagi itu tiba-tiba tiba-tiba itu banyak sekali PR-nya. Karena contoh ya Mas gitu ya, waktu sejak terakhir jadi menteri sama sekarang itu ada 38 peraturan Menteri Perdagangan yang saya mesti pelajari satu-satu ya Mas ya. Memastikan bahwa peraturan itu memang menjadi instrumen yang baik supaya perdagangan kita ini jalan ya Mas ya. Boleh saya ngomong agak teknikal sedikit Mas supaya teman-teman yang lain bisa lihat gitu ya. Karena kan gini ya Mas ya. Kita ini kalau kita lihat rumus GDP kita gitu ya. Satu bagian terbesar dari GDP kita itu adalah konsumsi. Tahun 2020 perhitungan sementara BPS itu konsumsi kita ini 58%. Jadi artinya jauh lebih tinggi daripada tahun-tahun sebelumnya. Artinya ada yang turun kan. Investasi kita yang pernah 34%, 33%, PMTB kita itu hanya tinggal 31%. Dana pemerintah meskipun sudah dinaikkan dengan semua buat khusus buat COVID ini, ternyata cuma 9,8% ini kita government procurement kita. Nah, terus ekspor impor kita pertama kali ini baru kita positif karena kemarin itu kita positif sekitar 21 miliar dolar. Jadi kira-kira 2% dari GDP kita. Nah, jadi kalau kita lihat dari komposisi GDP tersebut, artinya ada dua nih yang urusannya sama Menteri Perdagangan. Yang satu konsumsi, gitu kan ya, yang 58% tadi itu. Yang kedua ekspor impor. Jadi ini tanggung jawab saya itu di rumus GDP yang 4 itu, yang 5 itu, saya ini yang paling besar nih exposure-nya. Jadi, Mas Feby, waktu saya lihat turun ternyata surplus perdagangan kita 2020 tidak seperti banyak orang yang menyatakan ini sesuatu yang baik, Saya sebagai internis melihat, waduh, jangan-jangan kita kena diabetes ini, diabetes itu jadi pelan kita ini semuanya. Nah, jadi saya periksa lagi ke dalam ya, Mas Feby ya. Ternyata dari impor kita yang turun sekitar 17% itu, gitu kan ya, itu 73,9% itu ada 72,9% itu atau 3/4 dari barang impor kita itu adalah bahan baku dan bahan penolong. Artinya Mas, kalau impornya terganggu, berarti bahan baku dan bahan penolongnya juga turun kan? Ya, betul. Karena turun, industrinya turun. Kalau industrinya turun, penyerapan tenaga kerja tidak ada. Karena turun, penyerapan tenaga kerja tidak ada yang belanja. Tidak ada yang mengkonsumsi, turun semua ini gitu kan ya. Makanya saya bilang ini mudah-mudahan hanya tender hanya keras saja tuh ankle saya. Tidak keram saja ya Pak Menteri ya. Mudah-mudahan hanya keram aja, jangan sampai terkilir, karena kalau sampai terkilir PDB kita terganggu juga gitu loh. Jadi saya memastikan, yang pertama kali saya memastikan bahwa tata laksana impor di Kementerian Perdagangan ini saya akan perbaiki. Kenapa? Karena multiplier efek
daripada bahan baku, bahan penolong, dan 16,7% itu adalah barang modal, dan hanya 10% sebenarnya barang konsumsi itu bisa terjaga. Jadi saya menjaga kualitas dari impor saya untuk memastikan industri berjalan, penyerapan tenaga berjalan, dan juga konsumsi bisa jalan. Gitu ya Mas ya. Jadi Pak Menteri, maaf. Oke, silakan. Pak Menteri, setiap pada waktu rapat kabinet perdana tahun 2019 yang lalu, Pak Jokowi perintah pertamanya, dan ini kemudian menjadi viral karena disampaikan juga oleh Pak Prabowo, adalah dalam kondisi apapun kita jangan korupsi. Itu perintahnya. Dan nggak tahu kenapa di tahun pertama kita sudah kehilangan 2 menteri gara-gara kasus korupsi. Nah, bagaimana Pak Lutfi menjaga Kementerian Perdagangan ini supaya dia nggak kena apes nih, Pak? Karena ketika dalam kondisi kita terpuruk kayak begini, lalu kemudian terjadi fraud, terjadi sesuatu, apa yang kita mau bahas itu lenyap semua. Barangkali Pak Lutfi punya kiat tertentu untuk menjaga kementerian dan lingkungan yang ada di sekitar supaya dia tetap dalam kondisi good governance, Pak Menteri. Silakan. Jadi gini, Mas Feby, saya tuh terus terang aja ini adalah challenge yang luar biasa ya Mas ya. Dan memang saya bilang makanya tata kelola di Kementerian Perdagangan ini mesti diperbaiki ya Mas. Karena kalau tidak impor berkualitasnya turun, konsumsi turun, itu seperti saya utarakan tadi ya Mas ya. Nah jadi saya mengulang lagi nih analogi saya, mungkin udah sempat baca gitu kan ya. Saya selalu bilang Menteri Perdagangan itu seperti wasit tinju, Mas Feby. Ya, betul. Wasit tinju itu, gitu kan ya, itu adalah memastikan terjadinya pertandingan yang baik antara penjual sama pembeli, Mas Feby. Ya. Kalau saya terlalu strict, terlalu ngatur semua dalam pertandingan, ya Mas Feby ya, itu tidak ada tinjunya, nggak ada boxingnya, gitu loh. Yang ada malah justru cuma lari-lari aja itu penjual sama pembeli, nggak ada jualannya. Tapi kalau saya diamkan pembeli sama penjual tanpa tanpa peraturan yang mestinya saya laksanakan, pertarungan itu menjadi liar, gitu. Nah, yang bahaya Mas Feby adalah ketika saya salah, saya bodoh. 270 juta orang Indonesia melihat wasitnya bodoh, Menteri Perdagangannya bodoh. Nah, yang saya takutin dan saya wanti-wanti seluruh jajaran kementerian saya itu adalah ketika tiba-tiba 270 juta orang Indonesia ini merasa bahwa wasitnya curang. Maka penonton yang 270 juta ini tahu bahwa Menteri Perdagangannya curang. Jadi kenapa Mas Feby? Karena kalau saya ngapa-ngapain gitu kan ya, Anda semua ini korbannya dan Anda semua ini rakyat Indonesia ini yang akan menjadi saksinya. Jadi saya bilang sama teman-teman di perdagangan, sudahlah semuanya ini kita mesti selesaikan secara baik dan transparan. Jadi Mas Feby, sekarang ini dengan Undang-Undang Cipta Kerja tersebut, kita sedang lagi online-kan semua urusan, namanya di Inatrade, ya Mas, yaitu platform digital yang memang sudah ada sejak tahun 2014-2013. Sekarang Inatrade ini akan digabungkan, ya Mas Feby, dengan OSS-nya yang ada di BKPM. Jadi ini akan menjadi transparan dan mudah-mudahan rakyat Indonesia bisa kita pastikan bahwa wasitnya tidak bodoh, gitu kan ya, dan wasitnya adil. Ya, Pak Menteri, terkait dengan situasi terkini, apa quick win yang Pak Menteri lakukan supaya tiga tugas utama tadi yang disampaikan oleh Presiden Jokowi, Pak Menteri bisa menuju ke arah sono meskipun belum totalnya bisa tercapai. Quick win apa Pak? Nah, jadi sebenarnya kalau quick win-nya itu tidak sulit ya, Mas Feby ya. Karena begini, begitu tata kelolanya transparan di sini, gitu ya Mas ya. Ini pokoknya semua yang urusan impor-impor, gitu Mas ya. Contoh nih, gitu kan ya. 23 dilantik, 24 itu saya memastikan bahan baku, bahan penolong untuk industri
gula rafinasi itu sudah keluar, Mas. Gitu kan ya. Jadi saya pastikan pokoknya nggak ada cerita kita tidak punya gula, apalagi yang buat industri memastikan bahwa puasa Ramadan dan Lebaran kita tahun ini terganggu. Nggak mungkin gitu loh Mas, karena ini sudah jalan semuanya. Gitu kan ya. Jadi tata kelola ini sudah transparan dan kita bisa pertanggungjawaban. Jadi mestinya sudah berjalan dengan baik ya Mas ya. Nah sekarang itu yang kita mesti kerjakan Mas adalah men-tweak sedikit, memperbaiki sedikit aturan-aturan supaya bisa jalan. Contoh ya Mas ya. Contoh ya. Contohnya itu adalah kalau kita udah baca-baca di koran ini, pemerintah salah satunya adalah diskusi di antara para menteri ini untuk menurunkan pajak barang mewah untuk industri otomotif. Ya. Mobil dan motor. Ya. Ini penting sekali Mas. Kenapa? Mobil dan motor itu, itemnya di dalam mobil itu ribuan. Gitu kan ya. Jadi itu semua disuplai sama industri dalam negeri. Pekerjaannya dalam negeri. Kita ini memproduksi kira-kira 2,2 juta mobil. Dan kita mengekspor tahun lalu itu 250.000 mobil dari 310.000 mobil tahun sebelumnya. Ekspor mobil kita itu 6, sekian miliar dolar tuh tahun tahun 2020 kemarin itu sekitar sebentar saya pastiin ya, itu Januari ini. Jadi itu sekitar 6,6 miliar dolar untuk otomotif. Jadi ini adalah industri yang sangat penting. Nah, kalau kita sekarang memperbaiki orang beli mobil, gitu Mas ya, apa yang akan kejadian? Satu, akan memperbaiki growth atau pertumbuhan di sektor kredit perbankan. Jadi tahun 2020 Bapak dan Ibu itu kontraksi kredit perbankan itu kontraksi karena orang tidak pinjam duit, orang tidak belanja, karena tidak belanja orang taruh uangnya di bank, nggak muter nih perekonomian kita. Jadi kalau kita tweak sedikit peraturannya, gitu kan ya, bukan berarti terus karena kita turunin PPNBM-nya terus kita uang pemerintah jadi turun, tidak, justru malah naik. Karena kenapa? Perusahaan mobilnya kan bisa mengkosongkan daripada stocking mereka tahun 2020, mereka terus memproduksi lagi, mempekerjakan orangnya lagi, itu PPh-nya macam-macam itu Mas, penghasilan daripada pekerja di otomotif tersebut. Ya, ini adalah untuk menggerakkan perekonomian nasional. Jadi Mas, waktu kemarin itu kan, kalau kita lihat kemarin itu diumumin oleh BPS, trade daripada surplus kita itu 1,96 miliar dolar, 2 miliar dolar tahun pertama. Betul. Karena begitu, bulan pertama. Jadi karena begitu, rupiah kita kemarin itu menguat cukup kuat di 13.90, gitu kan, 13.910. Nah, dengan menguatnya rupiah ya Mas ya, orang kan bersiap-siap nih untuk impor gitu kan ya. Jadi kita lebih murah dari biasanya Mas. Kalau tahun lalu kan 14.000 sekian tuh gitu kan ya. Ini impor kita lebih murah. Jadi orang berbondong-bondong mengambil posisi untuk memperbaiki struktur kualitas impor kita untuk produksi di dalam negeri. Nah, begitu produksi di dalam negeri jalan Mas, ekspor kita di mobil ini saya jamin akan ketemu 300.000 lagi. Artinya itu akan naik dari 6,6 miliar dolar menjadi 8,5 miliar dolar tahun 2021 ini seperti tahun 2019. Nah, saya akan quick win-nya Mas, saya akan pergi ke Jepang dalam waktu tidak terlalu lama. Kalau tidak salah saya mau dengan sama-sama dengan Menteri BUMN gitu kan ya, untuk berbicara sama perusahaan-perusahaan mobil tersebut. Kenapa? Kita itu punya perjanjian perdagangan dengan Australia baru diteken nih Mas tahun lalu ya, baru diratifikasi. Nah, kalau kita bisa jual 100.000 mobil aja tambahan ya Mas ya ke Australia, ini kita bisa naikkan dari yang 6,6 miliar dolar tahun 2020 ekspor kita dari mobil menjadi mendekati 10 miliar dolar. Jadi Mas Febi, Indonesia ini ceritanya yang luar biasa. Kalau 2014 ketika saya Menteri Perdagangan pertama kali, kita ini masih menjual barang mentah dan barang setengah jadi, ya Mas ya. Sekarang ada evolusinya
Indonesia ini menjadi bukan hanya menjual barang mentah setengah jadi gitu kan ya, seperti batu bara, karet gitu ya Mas ya. Tetapi kita sekarang berevolusi menjadi penjual barang barang industri dan industri berteknologi tinggi. Di top 3 daripada ekspor kita, nanti dikirimin ya Mas ya hasilnya itu ya. Di top 3 itu ada nomor 1 adalah kelapa sawit dengan 21 miliar, nomor 2 adalah batu bara dengan 17 miliar, nomor 3 itu besi baja. Bayangin Mas, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun yang lalu nggak kebayang kita ini akan memproduksi besi baja itu akan menjadi nomor 3 daripada ekspor non migas kita. Itu jumlahnya 10,8 miliar dolar tahun lalu. Nomor 5 itu adalah perhiasan Mas, 8,8 miliar. Ini banyak UKM-nya gitu ya, banyak pengrajinnya dari perhiasan tersebut. Dan nomor 6 itu adalah otomotif dengan 6,6 miliar. Jadi Mas Feby, ini adalah suatu cerita yang luar biasa dari Indonesia. Nah, saya melihat bahwa ekspor kita bulan Januari ini pertumbuhannya juga bagus sekali ya Mas ya. Non migas kita ini tumbuhnya kira-kira 12,5% dibandingkan pada tahun sebelumnya Januari, dan ini menunjukkan bahwa struktur daripada perekonomian kita terutama dengan rupiah menguat ini memperbaiki daripada struktur impor kita nanti di masa yang akan datang. Pak Lutfi, tadi disebutkan bahwa Presiden minta kita membuka pasar-pasar baru non-tradisional. Ya. Tadi Pak Lutfi sebutkan juga bahwa kita berusaha melakukan menggenjot ekspor. Tentu ekspor ini ada kaitan dengan daya beli negara di mana tujuan ekspor kita. Terkait dengan itu, Pak Lutfi bisa sebutkan nggak negara-negara mana non-tradisional yang daya belinya cukup mampu menyerap produk-produk ekspor kita, Pak Lutfi? Tadi ada disebutkan mobil, baja, kelapa sawit, and so on. Oke, boleh dinaikin slide 9. Sorry ya Mas, kita lihat supaya lebih gampang. Ini nanti dikasih aja Mas ya, ininya ya. Slide nomor 9. Lain. Nomor 8, maaf. Nah, ini Mas. Jadi ini hasil tahun 2020 ya Mas ya. Yang positif itu, dan saya bangga sekali itu Mas, sebenarnya adalah North America, terutama Amerika Serikat ya Mas ya. Itu kita surplus di Amerika itu 11 miliar dolar Mas. Kemudian Eropa Mas. Eropa itu kita tahun 2020 tumbuh 17,07% ya Mas. Eastern Europe itu, jadi Eropa Timur itu hampir 10%. Asia Timur Mas, ini Korea, Jepang, Cina itu tumbuhnya 4% ya Mas ya. Dan kalau kita lihat itu Eastern Africa Mas, Afrika Pantai Timur itu 8% ya Mas ya. Nah, jadi Mas, meskipun Afrika itu turun ya Mas ya, Northern Africa itu turun 3,12%. Karena saya yakin Mas ya, ini kalau tak kirim kijang ajrut-ajrutan sama expander nih Mas ke negara, kalau kita punya perjanjian perdagangan ya Mas ya, ke Northern Africa itu Northern Africa itu adalah negara-negara Afrika berbahasa Prancis, Mas Feby. Nah, itu akan menjadi pasar yang luar biasa. Southern Africa itu, Afrika Selatan itu Mas ya, itu ada 4 negara custom union di selatan Afrika itu juga Mas, itu akan menjadi pasar yang luar biasa buat kijang kita sama expander kita Mas gitu loh. Tapi daya belinya masih ada ya Pak di wilayah itu Pak ya? Bagus Mas, bagus. Jadi kalau kita lihat Mas ya, nomor 10 top ekspor destinasi kita, halaman naik lagi, turun lagi. Negaranya turun lagi. Nah, jadi Mas Feby, ini adalah 10 destinasi terbesar Indonesia yang sama jumlahnya hampir daripada 2/3 ekspor non migas kita Mas ya. Cina itu tahun 2020 kita ekspornya 29 miliar Mas ya. Tapi impornya 39 miliar. Itu kira-kira itu kita tuh defisit kira-kira 9,42 miliar dolar Mas. Amerika kita ekspor 18 miliar
tapi importnya hanya 7 miliar. Jadi kita surplus 11,3. Ya Mas ya? 11,13 Mas ya. Jadi kalau kita lihat Mas, dari 10 negara terpenting atau 2/3 daripada ekspor non-migas kita Mas, yang sebenarnya terganggu atau mungkin bisa terganggu karena COVID ini ya Mas ya, itu adalah Filipina ya Mas ya, Thailand ya Mas, sama India. Tapi Mas, India nomor 4 itu ya Mas ya, dia itu sekarang testing dan tracingnya itu mungkin adalah salah satu yang paling sukses di dunia. Gitu ya Mas ya. Nah, jadi karena itu saya berkeyakinan gitu Mas, kita tidak akan mendapatkan permasalahan yang terlalu becek nih gitu Mas ya untuk ekspor non migas kita. Kalau kita lihat top 20 Mas Feby gitu kan ya, kita lihat juga di situ atau sama dengan 80% daripada ekspor non migas kita. Yang bahaya di sana itu adalah nomor 19 adalah Bangladesh. Kalau tidak salah saya sampai hari ini Bangladesh belum menemukan vaksin yang sustainable vaksinasinya ya Mas ya. Dan Pakistan nomor 16. Jadi Bangladesh dan Pakistan ini adalah pembeli CPO kita. Jadi mudah-mudahan kalau mereka belinya itu buat minyak goreng Mas gitu, biarpun mereka sakit tetap mereka mesti goreng pakai minyaknya gitu loh Mas. Jadi mestinya nggak ada bermasalah. Tapi Mas ya, kalau kita lihat dari top 20 itu, jadi kita cuma bisa lihat Bangladesh problem, Pakistan problem, Filipina problem, mungkin to certain extent India dan Thailand. Tapi saya yakin mereka sekarang sudah mempunyai resepnya sendiri untuk hal-hal tersebut. Nah, jadi ke-20 negara ini Mas sama dengan 80% daripada ekspor non migas kita. Gitu loh. Iya, Pak. Nah, jadi kalau saya boleh cerita satu sedikit aja lagi Mas ya, barang-barangnya, produknya. Nah, ini Mas produknya ya Mas ya. 10 terbesar daripada produk ini sama sebenarnya dengan 60% daripada ekspor non migas kita. 10 barang itu Mas ya. CPO saya bilang tadi itu ekspor kita 20 miliar dolar, batu bara ekspor kita 17 miliar dolar, besi dan baja 10,8 miliar dolar, elektronik nih Mas ya, nomor 4 saya lupa di elektronik ini 9,2 miliar. Mas Feby tahu nggak nih elektronik ini apa? Elektroniknya ini yang kita jual ini adalah, dan yang paling besar ke Amerika, kalau nggak salah 3 miliar dolar ini, adalah barang-barang yang dipakai untuk komunikasi. Jadi ini banyakkan adalah untuk bangsa wifi, repeater ya, router ya Mas ya. Itu router, karena orang work from home, jadi belanja kali, itu nilainya 9,2 miliar dolar. Nah itu jewelry Mas, yang saya bilang perhiasan itu 8,2 miliar dolar, dan mobil itu 6,6 miliar dolar. Jadi Mas, ini yang 10 besar ini, saya yakin masih dibutuhkan ketika orang masih pandemik ya Mas ya. Dan kalau kita lihat top 20-nya Mas, itu sama dengan 80% daripada ekspor non migas kita. Dan top 30-nya Mas, jadi artinya yang kita jual setidaknya $1 miliar ya Mas ya, itu sama dengan hampir 90% dari ekspor non migas kita. Jadi saya dari angka-angka ini Mas, cuma mau menunjukkan bahwa sebenarnya untuk 2021 target saya adalah untuk tumbuh 6,3%. Ya. Kalau menurut hemat saya, kayaknya sih Mas, mestinya tidak ada problem ya Mas ya, untuk naik 6,3%. Gitu Mas Feby. Ya. Saya kebanyakan nyimpangnya nih, banyak terlalu. Ya, tidak apa-apa Pak. Ini kan insight ini penting buat kita semua. Pak Lutfi, saya ajukan satu pertanyaan lagi nanti sebelum teman-teman yang lain. Kalau saya nanya terus nanti teman-teman protes nih. Pak Lutfi begini, Bapak ini kan kebetulan menjabat ketika terjadi pandemi, meskipun kita ini sudah divaksin, tetapi tidak menjadi jaminan bahwa kita bisa mengendalikan itu. Bisa nggak cerita Pak Lutfi, ada yang berbeda nggak dengan kehidupan sehari-hari dan gaya hidup Pak Lutfi ketika dalam masa pandemi ini, termasuk ketika mendapat amanah sebagai menteri? Apa yang berubah? Misalkan Bapak minum A, minum C, harus menghindari A, menghindari B, atau bagaimana Pak? Bisa diceritakan pada kita supaya menjadi insight. Yang pasti Mas Feby, pulang ke Jakarta langsung naik 3 kilo.
Gitu ya, Pak? Gara-garanya gym saya tutup gitu loh Oh, Mas. gitu Jadi ya. karena gymnya Karena tutup nggak nggak sempet. nge-gym jadi Bapak. Jadi Mas Feby, karena gymnya tutup, saya nggak ngangkat besi gitu Ya, loh. Jadi ya, cuma lari aja gitu loh Mas. Jadi ya. terus ditambah sama puyeng ya Mas ya. Kalau puyeng itu bawaannya cuma ngemil, ya udah naik 3 kilo. Jadi saya sekarang dari tadi pagi itu lari pagi ketemu sama tetangga saya Sandi Uno gitu Hmm. kan ya. Udah lari lagi katanya, lari terus jadi cuma dia larinya sendiri, saya larinya sendiri. Jadi yang pasti kalau yang berubah itu Mas, satu karena gymnya tutup nggak sempat ngangkat besi, yang kedua karena puyeng ya Mas ya, macam-macam yang dihadepin. Karena nih Mas Menteri Perdagangan ini harga naik saya yang salah, harga turun ya saya juga yang Betul, salah. betul, Jadi betul. saya salah semuanya. Jadi Iya, iya betul. stres gitu kan Mas. Jadi karena stres makan melulu jadinya Mas. Jadi udah naik 3 kilo ini Mas. Untuk menghindari terinfeksi apa Pak Lutfi yang dilakukan? Saya Pak nih Lutfi Mas, Sulames. kalau Mas Feby bisa ngelihat muka saya ini ada bekasnya nih. Ini apa namanya masker ini, gitu loh Ya. Mas ya. Karena saya ini disiplin sekali Mas, nggak pernah lepas dari masker. Ini ada staf saya biasanya ini juga nggak nongol di sini karena saya mesti pakai pakai ngasih angka-angka. Saya berdua di ruangan, biasanya saya sendirian, gitu loh Mas. Jadi saya disiplin sekali pakai masker. Saya sebisa mungkin tidak membuka masker. Jadi kadang-kadang kalau ada tamu di kantor pun ya Mas ya, saya tidak menyiapkan minuman supaya tamu saya itu tidak membuka maskernya gitu Mas. Pak Dan Lutfi ini minum suplemen nggak Pak? Suplemen jamu, jahe merah atau apa gitu? Saya minum jamu, saya minum Mas, jahe terutama ya Mas ya, temulawak saya minum, jahe merah, temulawak saya minum, terus saya minum vitamin sekitar 9 seharinya Mas. Ya. 9 seharinya. Jadi semua ikhtiar dikerjain semua Mas. Waktu tidur diatur juga nggak Pak? Waktu tidur Pak, istirahat Pak? Saya tidur nggak ada masalah ya Mas ya. Jadi saya selalu tidur jam 12, jam setengah 1. Saya subuh setengah 5 itu biasa ya Mas ya. Jam 5 itu udah bangun. Dan biasanya saya otak saya berpikir cemerlang ketika pagi-pagi Mas. Jadi kalau pagi-pagi, kalau Mas Ari ini udah sempet kena juga di telepon jam 5 pagi. Selalu itu Mas Evi. Pak Menteri, izin saya bertanya sedikit tentang kondisi perekonomian kita. Tadinya kan pada pemerintahan Pak Jokowi mencanangkan pertumbuhan kita ya rata-rata di atas 5 lah ya, 5,5 gitu ya. Namun apa yang terjadi, kita tahu bahwa akibat situasi ini kan pertumbuhan kita minus dikoreksi menjadi 1,7% yang dikoreksi oleh Ibu Sri Mulyani. Pada bagian lain kita tahu bahwa relasi perdagangan Indonesia dengan luar negeri sangat terkait erat, katakan dengan China. Menurut data perbankan Bank Indonesia yang saya ikuti 3 tahun lalu, ketika pertumbuhan ekonomi China naik 1%, maka kita tumbuh 1/4%. Sebaliknya kalau China turun 1%, maka kita turun 0,25% atau 1/4%. Nah, COVID ini kan yang merambat di 219 negara, dan Indonesia sekarang merangsek ke posisi nomor 19 dengan 33 angka kematian dan 1,2 juta terpapar positif. Kita nggak tahu sampai kapan situasi ini. Namun China yang sempat anjlok perekonomiannya pertengahan Desember, di Q keempat naik menjadi 6,75% pertumbuhan ekonomi China. Pertanyaan saya, tadi kita sudah lihat bahwa surplus perekonomian perdagangan kita dari ke Amerika, India, dan Filipina itu sekitar 22 billion dolar, tapi kita defisit ke China, Thailand, dan beberapa lainnya sekitar 12 juta billion dolar. Seberapa signifikan sekarang naik turunnya perekonomian China dan luar terhadap Indonesia dalam situasi pandemi ini, Pak Menteri? Jadi gini, Bang Domu ya,
Mungkin 3 tahun yang lalu itu simbiotiknya antara kita dengan Cina itu mungkin akurat. Karena kita ini menjual migas dan bahan mentah seperti batu bara dan gas ke Cina. Ya, jadi kalau Cinanya ekonominya tumbuhnya 5%, mungkin efeknya kepada kita 1/4% seperti Anda katakan tadi. Tetapi kita ini sekarang berevolusi untuk menjual barang industri dan industri berteknologi tinggi. Jadi contohnya misalnya gitu ya, coba lihat ini, itu yang jual besi gitu kan ya. Kita ini menjual besi ke Cina itu besar sekali. Ekspor kita ke Cina itu ada barangnya nggak ya? Ekspor kita ke Cina itu $7 miliar besinya. Pada saat yang bersamaan kita juga impor sekitar $7 miliar dari Cina, gitu ya, Bang Domo ya. Jadi ini untuk menunjukkan bahwa ekonomi kita ini sekarang sudah sejajar karena kita udah berevolusi kepada barang industri dan industri berteknologi tinggi. Balik lagi. Jadi poin saya, dengan kita berevolusi lebih kepada industri di masa yang akan datang, nanti ketergantungan kita dengan ekonomi Cina itu juga akan lebih independen, karena sekarang itu meskipun kita tinggi gitu kan ya, karena kita banyak memberi barang industri dari sana, yang kita jual itu masih barang mentah. Balik lagi ke gambarnya. Nah, jadi itu Bang Domo yang saya ingin utarakan, bahwa dengan dengan tingginya investasi, apalagi kalau kita lihat gitu ya, kalau kita melihat dua fungsi itu tadi itu adalah satu besi dan baja, kemudian otomotif dan spare parts itu semua asal muasalnya adalah investasi. Jadi kalau mobil itu adalah investasi Jepang, dan situ saya saksi sejarahnya karena saya waktu itu duta besar. Waktu saya datang di Jepang tahun 2010 itu investasi Jepang ke Indonesia itu 715 juta dolar. Waktu saya pulang dari Jepang, investasinya itu naik 700%, 4,7 miliar dolar, gitu kan ya. Kenapa? Karena Jepang itu datang berbondong-bondong untuk investasi di mobil. Jadi dalam 3 tahun waktu saya di sana itu, mungkin industri otomotif itu tumbuh dan mendapatkan investasi sekitar 8 miliar dolar. Jadi Mitsubishi double kapasitas, Nissan double kapasitas, Suzuki double kapasitas, Toyota double kapasitas. Daihatsu produksinya di Indonesia ini sekarang lebih besar daripada produksi di Jepang. Jadi Bang Domo, ini menyebabkan tiba-tiba tahun 2018 otomotif itu masuk 10 besar ekspor non-migas kita. Sempat jadi nomor 3, sekarang ini menjadi nomor 6 karena ekspor kita turun dari 315.000 mobil menjadi 250.000 mobil tahun lalu. Nah, jadi saya ingin mengatakan bahwa dengan evolusi kita menjual barang industri dan industri berteknologi tinggi, ketergantungan kepada Cina itu makin lama akan makin sedikit. Dan kalau kita lihat Bang Domi, ini masalah investasi yang lebih dari 5 miliar dolar itu sangat matters kepada ekspor non-migas kita. Contohnya itu adalah besi dan besi baja. Jadi kita ini sekarang adalah penghasil stainless steel nomor 2 di dunia. Kenapa? Karena investasi di satu tempat. Anda di mana? Anda di Sulawesi Tenggara nggak? Karena di satu tempat, yaitu dari Morowali. Dan ini menyebabkan industri tumbuh. Nah, ini akan diikuti dengan tempat-tempat industri dengan investasi yang syarat dengan modal, yaitu di Weda Bay, di Halmahera, di Ternate, di Maluku Utara. Kita akan mendapatkan investasi besar sekali di Bintan untuk alumina dan aluminium smelter, gitu kan ya. Dan ini ada kira-kira 5-6 pusat-pusat industri investasi lebih dari 5 miliar dolar. Ini menyebabkan nanti Indonesia akan berevolusi menjadi negara penjual barang industri dan industri berteknologi tinggi. Masalahnya akan banyak, Bang Domo. Ini kita nih sekarang udah dikerjain di mana-mana. Di Filipina dikasih anti dumping lah, kasih safeguard lah. Di Vietnam dikerjain juga, gitu kan ya. Di Eropa kita pergi ke mana, ke settlement body, ke lembaga sengketa WTO. Karena kenapa? Sederhana aja. Indonesia barangnya sekarang menjadi sangat kompetitif. Pabriknya baru, jadi ongkosnya murah. Dan dimanapun menjadi ancaman
bagi negara-negara lain karena kita memang menjadi produser yang paling efisien, salah satu yang paling efisien gitu loh Bang Domo. Jadi jangan dan don't worry gitu karena kita dalam berevolusi soalnya. Baik, Baik, testing. Pak Menteri. Terima kasih. Satu lagi Mas Febi pertanyaan saya. Kita Ya. tahu Pak Menteri adalah juga bisnismen, usahawan, pernah aktif wakil ketua umum Kadin. Pak Menteri, dalam situasi seperti ini kan kita nggak tahu sampai kapan COVID. Tapi kata orang dalam situasi apapun kita harus bisa memanfaatkan peluang. Nah, sebagai usahawan, kira-kira bisnis apa yang akan digeluti yang bagus ke depan, prospek 1-2 tahun, dan di kalangan UKM, apa yang bisa dilakukan sehingga bertahan hidup dalam usahanya bahkan tumbuh, Pak Menteri? Terima kasih. Jadi kalau saya terus terang, semua yang berbasis digital, ya Bang Domo ya, ini akan menjadi suatu terobosan yang luar biasa. Jadi kalau saya membaca gitu ya Bang Domo ya, bagaimana Gojek pada tahun 2017 itu jual martabak di Jakarta 500 miliar setahun. Saya tanya sekarang gitu, berapa sih tukang martabak manis yang di-serve di Gojek gitu kan ya? Paling 200 kali gitu kan ya. Jadi kalau 200 dibagi 500 miliar, ini jangan-jangan pendapatan per bulannya jauh lebih tinggi daripada pendapatan menteri ini. Jadi ini cuman masalahnya gini Bang Numu. Karena ini adalah era kolaborasi gitu kan ya. Jadi Anda mesti jual martabaknya mesti enak. Kalau martabaknya nggak enak, ya pasti nggak laku karena ini kolaborasi gitu kan. Artinya you have something that I want, please sell it to me, gitu ya Mas ya. Jadi Bang Domo ini adalah era yang baru. Bisa dibayangkan sekarang itu ada di Bintaro itu jual pisang madu. Itu salesnya 150 juta satu hari. Saya cuma dalam hati saya gitu, kalau 150 juta berarti pisangnya 50 juta kan ongkos pisangnya atau 20 juta gitu kan ya satu hari. Bang Domo bisa bayangin 20 juta rupiah pisangnya berapa truk tuh gitu loh. Jadi ini adalah era yang baru. Dan saya terus terang kalau ditanya Bang Domo kepada teman-teman kita mesti kemana? Kita mesti dagang lagi. Gitu kan ya. Kita mesti jadi eksportir baru lagi. Kita mesti dagang lagi karena dagang ini sangat penting gitu loh. Nah, cuman Bang Domo, saya akan atur ini perdagangannya gitu kan ya. Supaya bukannya memproteksi ya Bang Domo ya. Tapi saya ingin supaya perdagangan di Indonesia ini mempunyai level equal playing field. Jadi pasar yang setara dan pasar yang sejajar. Terutama juga di masalah digital ini. Jadi saya lagi pelajari, mudah-mudahan pasar kita ini akan didominasi oleh orang Indonesia. Saya janji. Ya. Rasanya waktu sudah mencapai penghujung nih Pak Menteri. Ya. Sebelum kita tutup acara ini, saya ada satu pertanyaan penutup. Ya. Pak Lutfi sudah melayani 2 presiden. Bisa nggak diceritakan sedikit saja dengan bahasa yang pendek? Apa sih perbedaan karakternya melayani Pak Susilo Bambang Yudhoyono dengan Pak Jokowi, Pak? Ya, gini Pak Mas Febi, dua-duanya ini orang yang spesial, dua-duanya gitu ya. Tapi yang sama Pak Jokowi ini, Pak Mas Febi, dia ini orang yang detail, sangat detail masalah harga. Jadi kadang-kadang kita juga mesti mengecek, gitu kan ya. Apa yang kita kerjain ini benar punya orientasi yang benar karena beliau mempunyai penguasaan terutama angka-angka Mas Febi luar biasa. Jadi ini yang membuat saya harus terus bisa berpijak di mana bumi dijunjung itu. Karena kalau tidak saya kalah orientasinya. Jadi saya terus terang aja Mas Febi, dan ini orang yang tegas gitu. Saya tahun 2016 itu pernah menghadap beliau sebagai pengusaha. Jadi waktu beliau cerita gitu kan ya, dia sambil karena jauh gitu sambil ngeliat saya gitu, dia tanya, tahu nggak Pak Lutfi berapa peraturan yang menghambat investasi gitu kan ya. Terus saya sebutin satu nama, 3.000. Oh bukan, itu adalah peraturan daerah yang menghambat investasi. Terus beliau bilang ini ada 700
undang-undang yang mengganggu. Makanya itu keluar Omnibus Law itu, ya Mas Feby ya. Itu beliau sudah bicarain tahun 2016 bagaimana banyaknya peraturan-peraturan perundang-undangan yang mengganggu mengganggu jalannya usaha. Terus beliau tuh masalah angka ya Mas Feby ya. Itu apal. Itu waktu itu apa sih namanya waduk yang di Jati Gede ya, yang terakhir itu yang dari zaman Soekarno dibicarain. Beliau tuh bisa apal 4.000 contoh ya, 4.256 kepala keluarga gitu loh. Dan itu saya akan beresin. Saya itu Mas Feby keluar dari istana itu dalam hati saya nih istilahnya tuh ngomong sama hati saya sendiri. Pusing ya gue jadi menterinya ya kalau presidennya ngerti semua begitu dalam hati saya gitu loh. Ya ini udah menjadi nasib saya punya bos yang ngerti semuanya ini. Jadi saya pastiin Mas Feby kalau saya ke istana itu saya pastiin apa yang saya akan kerjakan angkanya itu mesti saya bisa pertanggungjawabkan. Jadi beliau ini masalah detail pekerjaan ini luar biasa. Oke Pak Menteri, terima kasih sekali kesempatan yang diberikan kepada kami pada kesempatan hari ini. Kami menyampaikan permohonan maaf manakala di dalam wawancara kita di dalam pertemuan ini ada hal-hal yang kurang terutama di hal yang teknis. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.